Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian terpikirkan, apa sih bedanya bekerja sebagai seorang muslim dengan bekerja secara umum? Apakah cukup dengan bersikap jujur saja? Ternyata, Islam punya standar yang jauh lebih tinggi dalam hal profesi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilmi Nafiah. Hari ini kita sampai pada materi yang sangat strategis, yaitu etika profesi dalam Islam. Kita akan bicara tentang bagaimana menjadikan pekerjaan kita sebagai ladang amal jariyah yang profesionalitas yang berstandarkan iman dan cara menjaga integritas di tengah dunia kerja yang kompetitif. Di dalam Islam, etika profesi dikenal dengan prinsip itqan atau profesionalitas atau juga totalitas, dan amanah yang artinya tanggung jawab. Secara terminologi, etika profesi adalah seperangkat nilai, norma, dan aturan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang profesional agar pekerjaannya bernilai ibadah dan mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Nah, ruang lingkupnya mencakup yang pertama yaitu keahlian seseorang dalam bekerja atau disebut juga dengan kafa'ah. Lalu yang kedua yaitu integritas dan kejujuran seseorang. Lalu yang ketiga yaitu hubungan baik dengan atasan, rekan kerja, dan juga klien. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab sosial dari hasil pekerjaan tersebut. Untuk keahlian, seorang profesional atau seorang pekerja tentunya sebelum mereka memiliki pekerjaan, mereka harus memiliki keahlian agar jelas apa keahlian mereka sehingga ditempatkan dalam pekerjaan atau posisi yang seperti apa, agar setiap posisi dalam pekerjaan itu sesuai dengan keahliannya. Kemudian integritas dan kejujuran itu mencakup moral sikap seseorang dalam bekerja. Ini biasanya yang paling dicari oleh seorang HRD pada saat merekrut pekerja baru. Biasanya mereka menilai dari integritas seseorang. Kemudian yang ketiga itu soal hubungan baik. Ketika bekerja, alangkah baiknya seorang profesional itu menjaga hubungannya agar tetap baik dengan atasan, dengan rekan kerja, dan juga klien. Jika semua hubungan ini terjaga, maka lingkungan pekerjaan akan terasa nyaman dan bermaslahat untuk sesama. Kemudian tentang tanggung jawab sosial. Ketika seseorang memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya, maka semuanya harus Ketika seseorang memiliki tugas atas pekerjaannya, tentunya ia harus memenuhi tanggung jawab atas tugasnya dengan baik, sebaik-baiknya. Kemudian, landasan terkuat profesionalitas ini di dalam Islam adalah perintah untuk bekerja dengan kualitas terbaik. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil malu fasayarallahu wa malakum wa rasuluhi wal mu'minun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Teman-teman semua, perhatikan kalimat fasayarallahu amalakum. Pekerjaan kita tidak hanya dilihat oleh bos atau HRD, tapi dilihat juga oleh Allah secara langsung. Ini adalah standar kualitas yang tertinggi. Jika kita sadar Allah sedang mengawasi, maka kita tidak akan mungkin berani melakukan korupsi, titip absen, atau bekerja dengan asal-asalan, bahkan sampai bermalas-malasan. Bekerja merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam beribadahlah kita seolah-olah ada Allah di hadapan kita. Maka apa yang kita kerjakan, ibadah kita pun akan kita usahakan dengan lebih baik. Dan jika kita tidak bisa merasakan bahwa Allah ada di hadapan kita, maka kita anggaplah bahwa Allah melihat kita. Rasulullah SAW bersabda untuk menanamkan etika kerja yang profesional. Innallaha yuhibbu idza amila ahadakum amalan ayyutqina. Hadis riwayat Tabrani. Artinya sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukan dengan itqan atau profesional, tuntas dan berkualitas. Dalam profesi apapun, baik dokter, guru, dosen, arsitek, atau pengusaha, tuntutan Islam bukan cuma selesai, tetapi bagus dan berkualitas. Islam membenci kemalasan dan sikap menunda-nunda dalam pekerjaan. Siapa nih di antara kalian yang suka
yang masih suka bermalas-malasan dan menunda pekerjaan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang bermalas-malasan. Ingatlah Abdurrahman bin Auf, beliau adalah salah satu sahabat terkaya, tapi tidak pernah korupsi ataupun menipu. Etika bisnisnya sangat luar biasa, jujur dalam kualitas barang, tidak menimbun, dan selalu membantu yang membutuhkan. Atau lihat Umar bin Khattab, yang sangat ketat dalam memilih pegawai negara. Beliau akan memecat siapapun yang menggunakan jabatan hanya untuk kepentingan pribadi. Sejarah mengajarkan kita bahwa kesuksesan profesi adalah buah dari kejujuran yang konsisten. Nah, teman-teman semua, di era kecanggihan teknologi, etika profesi justru semakin diuji. Pertama, ada kejujuran digital. Janganlah kamu mencuri karya orang lain, atau disebut juga dengan plagiarisme. Kemudian yang kedua yaitu ada keadilan sosial. Janganlah kamu memberikan pelayanan berdasarkan siapa dia, tetapi berdasarkan kebutuhan. Misalnya, ketika kita menjadi seorang customer service atau pelayanan pelanggan, kita jangan mengutamakan orang yang kita kenal, atau kita jangan mengutamakan orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya, tetapi utamakanlah berdasarkan antrian, berdasarkan kebutuhan, dan berdasarkan faktanya. Kemudian yang ketiga ada loyalitas yang benar, bekerja untuk memberikan manfaat, bukan sekedar menggunakan kewajiban. Profesionalitas bukan berarti mengabaikan ibadah. Muslim yang profesional tetap tahu kapan harus bersujud di tengah kesibukan. Muslim yang profesional tetap tahu kapan harus bersujud di tengah kesibukan proyek yang padat. Kesimpulannya, etika profesi di dalam Islam adalah penyempurna iman. Pekerjaan kita adalah cara kita beribadah kepada Allah melalui pemberian manfaat kepada manusia. Janganlah kamu mencari pekerjaan hanya untuk uang, tapi carilah profesi di mana kamu bisa memberikan keberkahan. Jadilah orang yang dicari karena kualitasmu dan dipercaya karena kejujuranmu. Dan seperti biasa, saya memiliki closing statement for you all. Kerja adalah ibadah, kualitas adalah bukti, dan kejujuran adalah harga mati. Saya Ilmi Nafiah, terima kasih telah mengikuti sesi materi etika Islam kali ini. Semoga bermanfaat untuk perjalanan kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.